Itu sedang Aturan Gubernur Ahok nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak sudah lama didesak oleh sejumlah kalangan untuk dicabut. Namun, Pemprov DKI menyatakan belum bisa mencabut karena belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengomentari polemik tersebut. Risi, sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum mampu memenuhi ingkar janji, Anies belum cabut pergub penggusuran era Ahok, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sewaktu kampanye, Anies termasuk salah satu calon gubernur yang punya narasi anti penggusuran. Dia bahkan mengatakan di bumi Indonesia tidak boleh lagi ada penggusuran. Penggusuran pemukiman warga adalah bentuk ketidakadilan kepada masyarakat. Penggusuran kampung akuarium di Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan di era pemerintahan Ahok pada 2016 lalu tidak boleh lagi terjadi. Itulah yang dia katakan sejak awal menjadi gubernur. Tapi itu semua hanyalah lip sync, cuma bualan atau janji manis yang hanya sementara. Beberapa kali saya baca di media bahwa ada penggusuran yang dilakukan Anies, tetapi sayang tidak di blow up seperti era Ahok. Di era Ahok, dia tegas akan menggusur pemukiman liar yang melanggar aturan. Ada aturan yang dibuat oleh Ahok, yaitu Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Nah, ternyata sejak Anies menjabat, peraturan ini tidak pernah dibatalkan atau dihapuskan, utuh sejak peninggalan Ahok. Jadi ada kelompok yang dinamakan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP yang sudah meminta agar Anies mencabut aturan yang mengizinkan penggusuran terhadap warga tersebut. Tapi hingga kini Pemprov DKI Jakarta belum mau menuruti keinginan mereka. Hingga saat ini belum ada keputusan untuk mencabut atau tidak pergub tersebut. KRMP kembali mendatangi Balai Kota DKI untuk menagih janji Anies untuk mencabut pergub tersebut. Perwakilan KRMP sekaligus pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauzia Hamdo, mengatakan pihaknya sudah sempat mendatangi Balai Kota dan menyurati Anies untuk mencabut aturan itu. Lalu pada 6 April, mereka sudah beraudiensi secara langsung bersama Anies dan timnya untuk membahas hal ini. Salah satu hasilnya Anies berjanji mencabut regulasi tersebut. Pokoknya dari hasil audiensi itu, ada berita acara yang menyatakan bahwa Anies berkomitmen untuk mencabut pergub tersebut. Selain mencabut itu, selama prosesnya sampai ada ketentuan atau kepastian akan dilakukan moratorium supaya tidak dilakukan penggusuran di kampung-kampung di DKI Jakarta, kata Jihan. Mereka anggap pergub nomor 27 tahun 2016 sering digunakan Ahok untuk melakukan penggusuran. Ketika Anies menjabat, janji kampanyenya adalah tidak akan melakukan penggusuran. Tapi aturan ini masih juga belum dicabut dan masih dipakai untuk melakukan penggusuran paksa. Mereka ingin Anies menuntaskan janjinya, apalagi masa jabatannya tinggal 2 bulan lagi. Yang kami minta dengan tegas kepada Pak Anies Baswedan untuk menemui kami dan menyampaikan langsung secara formal bagaimana prosesnya. Kalaulah memang prosesnya gagal, disampaikan kepada kami secara transparan. Yang kami butuhkan kepastian apakah pergub itu berhasil dicabut atau tidak, tuturnya. Jihan menyebut terjadi beberapa kasus penggusuran paksa di era kepemimpinan Anies. Jihan menyebut terjadi beberapa kasus penggusuran paksa di era kepemimpinan Anies. Misalnya di Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan, Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kalau melihat situasi saat ini, tampaknya mereka akan gigit jari. Pergub ini akan tetap utuh hingga masa jabatan Anies berakhir. Anies takkan gubris permintaan mereka karena sedang sibuk mengolah kata dan mengubah istilah. Setelah itu ada kesibukannya yang baru, yaitu menyelenggarakan lomba kicau burung, dan pesertanya sibuk dibawa keliling lihat jis. Anies hanya menjadikan janji kampanye besar sebagai batu loncatan. Rakyat kecil hanya dijadikan alat untuk membantunya menang pilkada. Kesedihan dan kesengsaraan rakyat dieksploitasi demi panggung politiknya. Dan lihatlah sekarang, Anies tidak malu menelan ludah sendiri. Tidak malu, sudah mempermainkan rakyat. Menggusur berarti dia lupa janjinya. Mempertahankan pergub era Ahok artinya secara tidak langsung, Anies mendukung penggusuran meskipun pada awalnya harus pura-pura jadi pahlawan dengan menegaskan tidak boleh lagi ada penggusuran. Ini juga bisa diartikan bahwa Anies memang tidak punya solusi alternatif untuk menggantikan penggusuran.
Aslinya memang tidak ada jalan lain. Bagi yang melanggar aturan memang harus direlokasi. Tapi bagi Anies itu memungkinkan dan rakyat diyakinkan. Hingga akhirnya ketahuan kalau itu tidak lebih dari sebuah penghiburan yang dibungkus dengan cerdas lewat untaian kata-kata yang menggugah hati. Hanya orang bodoh yang percaya dengan janji muluk Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini tentu kami juga cukup intens untuk berkomunikasi dengan partai PKS dan partai Nasdem. Ini juga salah satu upaya untuk bersinergi dalam konteks membangun visi-misi yang sama, membangun platform yang juga bisa membawa berbagai perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. GR atau fakta? Kata AHY, Demokrat, PKS, dan Nasdem makin mesra. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terus berproses. Menurut AHY, kekompakan antara Demokrat, PKS, dan Nasdem tidak harus diperlihatkan di depan kamera. AHY menegaskan yang terpenting adalah terus berjalan menuju terbentuknya koalisi di antara tiga partai tersebut. GR, fakta, atau pepesan kosong saja apa yang disampaikan AHY itu? Karena sebaliknya memang tidak ada pertanda yang terlihat bahwa antar ketiganya tetap berproses dan menuju progres. Banyak hal yang tidak mendukung klaim AHY di atas. Pertama, sebagai calon sahabat dan rekan kerja, seharusnya ketiganya sedari sekarang sudah mulai menunjukkan keakrabannya. Biarpun hanya sebatas gimmick, tapi untuk ukuran politik Indonesia, hal seperti itu tidak salah bila dilakukan. Tidak ada. Misalnya ketika mendaftar ke KPU sebagai calon partai peserta pemilu 2024, ternyata ketiganya malah memilih berjalan masing-masing. Kan setidaknya bisa janjian selayaknya besti-besti kebanyakan. Ini malah Nasdem jalan sendiri, PKS ngeloyor sendiri, Demokrat yang paling belakangan juga sendiri. Bila Nasdem sendiri itu memang sedikit memperlihatkan DNA-nya sebagai sebuah partai yang acap kali menunjukkan sifat aktif dan bukan pengikor. Sementara PKS kesendiriannya juga bisa dimaknai jika masih dalam status bebas transfer dalam tanda kutip. Ingin menunjukkan bahwa diri mereka masih membuka segala kemungkinan ataupun tawaran yang masuk padanya. Kemudian bagaimana dengan Partai Demokrat? Kesendiriannya seperti menjelaskan bahwa mereka sedang dalam status ketidakjelasan. Tidak jelas partai mana saja yang membuka kesempatan lain untuk bekerja sama. Tidak jelas terkait dengan solidaritas internal partai mereka